نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para hadirin jamaah Masjid Asy-Syuhada yang kami cintai dan kami hormati karena Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan nikmat curahan kasih sayangnya yang begitu besar kepada kita, sehingga kita pada kesempatan subuh kali ini dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita sempatkan diri kita semua untuk mengikuti majlis di antara majlis-majlis ilmu yang terdapat di masjid kita yang penuh barakah ini. Dan sungguh tidak ada satupun ibadah, amal saleh yang dikerjakan oleh seorang hamba melainkan dengan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama karena Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita semua nikmat iman dan Islam serta nikmat kesehatan dan waktu luang. Yang bagaimana dua nikmat terakhir ini, nikmat kesehatan dan waktu luang, adalah dua jenis nikmat yang paling banyak dilalaikan oleh orang zaman sekarang. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua jenis nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia, yaitu nikmat as-sihhat wal faragh, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Maka sudah sepantasnya kita muji Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan dan waktu luang sehingga kita dapat mengisi waktu luang tersebut dengan hal-hal yang bermanfaat. Kemudian kita bersalawat dan salam kita aturkan, kita panjatkan kepada junjungan tinggi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kerabat beliau, beserta setiap umat yang mengamalkan sunnah-sunnah beliau, ajaran beliau hingga hari kiamat kelak. Para hadirin yang hormati, ada pepatah, ini saya rasa sudah paham semua. Pepatah dalam bahasa Indonesia, tidak kenal maka tidak sayang. Mungkin sebagian di antara antum para jamaah sudah kenal siapa kami. Kayaknya alumni Bimbas ya, atau angkatan ke-16. Oh, angkatannya Ustadzul Mizan ya, masalah. Betul itu. Maka yang besok subuh ngisi pun murid kami, Ustadz Yasir Abdullah Irsi, subhanallah. Bahkan ada guru kami juga yang ngisi di sini, Ustadz Afifi. Alhamdulillah. Ya. Ada pepatah dalam bahasa Indonesia yang mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Maka sebelum kami mulai kajian kita pada kesempatan yang mulia ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Tadi barakallahu fikum, MC sudah menyebutkan nama kami Rezi Albar. Ya, asal Sumbawa. Mungkin bagi yang belum tahu Sumbawa di mana, sering bingung orang. Sumbawa dikiranya Sumba. Beda, Pak. Sumba itu di NTT. Dan alhamdulillah status sudah tak sedih lagi. Sudah berkeluarga. Kami dulu pondoknya di Bimbas, lulus di Bimbas tahun 2010. Kemudian melanjutkan studi di Al-Madinah International University, kemudian balik ke Indonesia, lalu sempat menjadi imam di Masjid Agung Sumbawa Barat dan dai MUI Sumbawa Barat. Kemudian baru tahun 2019 kami bergabung kembali mengajar di Islamic Center Bimbas sampai dengan sekarang. Alhamdulillah. Kami diamanatkan di Islamic Center Bimbas sebagai ketua lembang lembaga riset dan penelitian di Islamic Center Bimbas, sekaligus ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jamiah Islamic Center Bimbas sampai dengan sekarang. Ini sudah masuk tahun kelima. Itu belum selesai. 2021 ya. Ini ada kelas 1. Baik. Para hadirin sekalian, ini sedikit tentang kami. Karena tema yang diberikan kepada kami tentang fikir ringkas puasa. Ini sebenarnya kalau kita mau mengulas secara dalam tentang
masalah puasa ini terlalu dalam, terlalu luas para jemaah. Maka inginkan kami, ya mungkin kurang lebih 3 pertemuan, 3-4 saya tahun 3 insyaallah kita akan menjelaskan secara ringkas hukum Islam yang berkenaan dengan puasa. Dulu nanti karena kita akan menjelaskan secara ringkas, banyak hal-hal yang akan kita tinggalkan, terutama al-masail mukhtalaf fiha, permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama, masalah khilafiyah terkait puasa. Itu mungkin kita akan lagi satu, ya, karena yang paling penting kalau kita membangun rumah, apa yang paling penting? Apa yang harus kita perhatikan? Pondasinya. Rumah kalau pondasinya kokoh, rumah itu tegak. Diguncang berkah, diterpa angin, dihantam banjir pun rumah itu tetap berdiri kokoh. Jadi kokoh berdiri. Kenapa? Karena pondasinya kuat. Nah, kalau pondasinya miring, rumah melengkeng. Kalau pondasinya rapuh, rumah roboh. Begitulah dengan keilmuan seorang muslim. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala pernah mengatakan, "Man hurrimal usul, hurrimal usul." Siapa yang tidak memiliki pondasi ilmu yang kokoh, maka dia sulit sampai ke tujuannya. Maka di sini kita bersama-sama akan membangun pondasi dasar kita tentang hukum Islam, khususnya terkait dengan puasa. Dan syariat puasa ini, para hadirin, Bapak Ibu jemaah sekalian, unik. Mengapa saya katakan unik? Karena syariat ini bukanlah syariat yang baru. Maka orang Yahudi zaman dulu puasanya sampai 40, bahkan sampai 50 hari dalam setahun. Itu puasa wajib mereka. Dan bukan sebab-sebabnya. Orang Nasrani juga sama. Bahkan yang pertama kali puasa, seperti disebutkan oleh seorang tabi'in yang mulia, Dhahhak bin Makhlad adalah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi secara aspek historis, puasa ini bukanlah syariat yang baru. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan bagi umat-umat sebelum kalian. Tujuannya adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa bagi umat Islam disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Dan memang tahun kedua Hijriah ini dinamakan dengan Amul Tasyri', tahun yang dimana banyak sekali syariat Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Betul. Awalnya puasa yang wajib itu adalah puasa Asyura. Di setiap 10 Muharram Nabi memerintahkan para sahabat untuk berpuasa Asyura. Namun setelah turun perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa pada Ramadan, maka status puasa Asyura bukan jadi wajib tapi menjadi sunnah. Yang wajib adalah puasa Ramadan. Jadi ingat, puasa wajib ada 3 jenis: puasa Ramadan, puasa kafar, puasa dendam, dan puasa nazar. Tentu ada beda antara puasa wajib dan puasa sunnah. Nanti akan kita ulas bersama-sama insyaallah. Apa yang maksudnya puasa pada diri saya? Puasa definisinya secara etimologi atau bahasa adalah al-imsak, yaitu menahan. Ini disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Ketika Allah SWT menceritakan tentang ibunda Maryam binti Imran alaihissalam, Allah menukil perkataan beliau, Maryam binti Imran, "Inni nadartu lir-rahmani shawman falan ukallima al-yawma insiya." Aku bernazar kepada Allah untuk puasa, menahan. Apa bentuk puasa dari ibunda kita Siti Maryam binti Imran? Yaitu tidak mengajak manusia berbicara sama kita. Nah, ini definisi puasa secara etimologi atau bahasa. Itu menahan. Nah, dan ada korelasi hubungan antara makna shaum al-lughawi dan makna al-istilahi. Ada hubungan antara makna definisi puasa
secara bahasa dengan maknanya atau definisinya secara istilah syariat Islam. Adapun definisi puasa secara terminologi Islam, syariat Islam adalah imsakun 'anil mufaddarat ala wajhi mahsus min tulu'il fajr ila ghurub asy-syams ma'an niyyah. Yang dimaksud dengan puasa adalah seorang menahan diri dari apa? Dari segala hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu sendiri. Dan nanti kita akan jelaskan hal-hal yang dapat membatalkan puasa tersebut terbagi menjadi dua. Ini secara garis besar kan. Ada pembatal puasa yang mewajibkan qada ganti puasa tersebut. Ada juga dan juga selain qada mewajibkan kafarah mubalaghah. Mewajibkan bayar denda keras berat. Bukan tinju saja ya. Dan yang ada keras beratnya. Denda pun ada keras berat. Nah, ini jenis pembatalan puasa yang pertama. Ada jenis pembatalan puasa yang kedua, yaitu yang mewajibkan qada namun tidak mewajibkan kafarah. Ini kita akan jelaskan insyaallah. Ya. Jadi yang namanya puasa itu menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa itu sendiri. Dan dapat membatalkan puasa itu banyak. Dan Imam Syafi'i seperti yang dinukil oleh Imam Al-Muzani juga oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam Minhajul Talibin, segala kullu ma dakhala al-jawf yuftiru bihi as-sha'im. Segala sesuatu yang masuk ke dalam rongga tubuh yang terbuka dapat membatalkan puasa. Rongga tubuh yang terbuka itu misalnya apa? Hidung, mulut, tenggorokan, segala yang masuk melewati rongga tubuh yang terbuka tersebut dapat membatalkan puasa apapun bentuknya. Entah itu makanan, entah itu minuman, entah itu sigaret atau rokok dan lain sebagainya. Ya, insyaallah nanti juga kita kasih sedikit al-mufakkirat al-mu'asir, beberapa hal-hal kontemporer yang dapat membatalkan puasa. Misalnya apakah injek, suntik membatalkan puasa dan lain sebagainya, infus membatalkan puasa atau tidak, itu akan kita singgung nanti insyaallah. Yang jelas yang harus kita tahu terlebih dahulu makna puasa itu, menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkannya. Dari kapan sampai kapan? Itu penting. Kita menahan diri dari terbitnya fajar. Dan dimaksud dengan fajar ini adalah fajar shadiq, yang bagaimana merupakan awal masuknya waktu subuh. Ya, ini perbedaan antara fajar kadhib dan fajar shadiq. Kalau fajar kadhib, fajar itu sudah itu adalah cahaya yang membentuk seperti ekor serigala memanjang secara vertikal ke atas. Lama-lama hilang dia. Ini fajar kadhib. Tidak berkaitan dengannya hukum apapun. Hanya saja biasanya para sahabat Nabi memiliki beberapa muadzin. Ya, muadzin beliau yang siapa pertama adalah Abu Bakar bin Maktum. Ya, itu biasanya azan. Ya, biasanya azan. Biasanya pertama. Keduanya apa? Yaqul daimin wasaimin, untuk membangunkan orang yang tidur, bertahajud atau orang puasa yang mau sahur. Adapun fajar shadiq, ini penting. Fajar shadiq yaitu cahaya ufuk timur yang berbentuk horizontal, terang. Setelahnya langsung muncul sinar matahari, cahaya matahari. Petanda kalau matahari sudah mau terbit. Nah, ini perbedaannya. Nah, kapan kita menahan berpuasa dari terbitnya fajar seperti itu? Menjadi timbul sebenarnya. Bagaimana dengan puasa imsak? Ini judul imsak ini hanya ada di Indonesia. Di negara lain tidak ada. Tidak ada. Sebagian kalangan terlalu berlebihan sampai memfonis imsak. Oh, imsak itu bid'ah. Hanya seperti itu. Sebenarnya bukan bid'ah.
Imsak itu adalah waktu ihtiyati, waktu untuk berhati-hati saja, agar kita tidak kebablasan. Kalau apabila sudah azan dan seorang itu makan atau minum, batal langsung puasanya. Tak sah. Dan dia wajib menahan sampai waktu berbuka, dia akan tidak di hari selain hari bulan puasa, di luar bulan Ramadan. Makanya berita manusia hari ini Kementerian Agama menerapkan konsep imsak sebagai itu kehati-hatian. Berarti masih boleh makan dan minum seimsak, masih boleh, tidak masalah. Cuma untuk hati-hati saya. Jadi mohon maaf, kami sama sekali tidak sepakat kalau ada yang mengatakan imsak itu bid'ah, ini terlalu berlebihan. Jangan segala sesuatu diponis bid'ah, ini masalah. Seperti itu. Ya. Sampai kita menahan diri dari segala hal yang pada berpuasa, dari terbitnya pada sodik sampai tenggelamnya matahari. Dan bagi para jemaah, ingat, azan maghrib bukanlah tanda kalau waktu iftar, waktu berbuka adalah masuk. Azan maghrib itu adalah i'lam bidukhuli wal qisar, adalah pengumuman kalau waktu sholat telah masuk. Jadi sebagian orang menjadikan azan maghrib sebagai sandaran dan patokan. Kalau azan berarti sudah masuk waktu berbuka. Bukan. Waktu berbuka itu masuk apabila ya matahari itu sudah tenggelam. Waktu maghrib telah masuk berarti kita berbuka. Namun siapa di antara kita yang mampu atau yang memiliki ilmu atau dapat atau akan memiliki kesempatan untuk mengetahui melihat langsung waktu sholat tersebut dalam masuk? Susah bagi kita di dalam kota seperti ini. Susah untuk melihatnya. Maka sebagai bentuk kehati-hatian kita boleh berperokan kepada azan maghrib untuk berbuka, tidak masalah. Cuma kalau kita menjadikan azan maghrib sebagai batasan, patokan, mutlak, itu salah. Saya kadang-kadang berbuka sebelum orang azan. Ya, karena misalnya kami Sumbawa, kami dapat menyaksikan sendiri. Karena kami tinggal di pesisir, pantai, kami dapat melihat bahwa waktu sholat maghrib, mega-mega merah sudah mulai muncul ini. Dan ini sudah masuk waktu sholat maghrib. Langsung kita berbuka. Biasanya muazzin terlambat azan. Kenapa? Dia berbuka dulu. Saya nggak tahu kalau sini ya. Tapi kalau di Sumbawa ini muazzinnya terlambat 5 menit kadang-kadang azannya. Karena dia buka dulu. Nah, mungkin ya kalau bukanya cuma pakai kita kalau makan. Pokoknya kalau bukanya pakai kolam. Kalau bukanya pakai jengkol, batu. Itu nunggu dia berbuka dulu, baru kita ya berbuka. Ini yang berbeda. Makanya yang diamalkan sebagai muazzin, hati-hati. Berikan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang dari Imam Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan lainnya, al-imam dhamin wal mu'allin mu'tamadun. Imam itu dhamin sebagai penanggung, penjamin bagi jamaah yang sholat di belakangnya. Sementara muazzin adalah orang yang dipercaya. Seperti itu. Maka tawarukkanlah kepentingan ya orang-orang beriman, kepentingan jamaah dan kepentingan pribadi. Nah, dan puasa ini memiliki tata cara tertentu, syariat tertentu. Ada syaratnya, ada rukunnya, kriterianya. Insyaallah akan kita bahas sedikit demi sedikit. Dan juga yang paling penting para hadirin sekalian, maknanya jangan lupakan. Harus berniat. Jadi definisi puasa adalah al-imsak an sa'il al-fatarat ala wajhi mahsus min tulu'il fajr ila ghurub asy-syams ma'an niyyah. Menahan diri dari segala hal yang dapat mengadakan puasa dengan kriteria tertentu. Ya, dimulai dari terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari dan disertai dengan niat. Ya, karena kalau seorang tidak berniat puasa, maka puasanya tidak sah. Bagaimana cara kita berniat? Apakah niat dalam puasa wajib dengan puasa sunnah itu sama? Nah, ini kita bahas. Dan ingat, para hadirin sekalian, puasa merupakan salah satu rukun dari rukun Islam.
apabila seorang dia meninggalkan puasa tersebut secara sengaja dan sementara dia tahu hukumnya, kafar ijma'an, ulama bersepakat kafir. Ya. Dia mengingkari kewajiban puasa, dia tidak berpuasa, ini ulama bersepakat kafir, keluar dari Islam. Adapun kalau dia misalnya tidak mengingkari kewajiban berpuasa, namun dia malas enggan untuk berpuasa, maka sungguh dia telah berdosa besar. Maka dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, walaupun hadis ini ya sebenarnya hadis yang diwakilkan oleh sebagian ulama seperti itu, ada juga yang mengatakan hadis ini bukan dari Nabi, tapi mauquf hadis sampai kepada Abdullah bin Mas'ud seperti itu. Ya. Maksudnya disebutkan barang siapa yang sengaja afdara Ramadan aliman amilan, dia berpuasa, dia tidak berpuasa di bulan Ramadan secara sengaja dan tahu akan hukum puasa tersebut wajib, namun dia tidak laksanakan, dia tidak kerjakan, lam yaqdi anhu siyamah, maka walaupun dia berpuasa sepanjang tahun tidak akan dapat menggantikan dalam puasa Ramadan tersebut. Ini bahayanya bagi orang yang meninggalkan puasa secara sengaja, malas. Akan sebutkan dalam kitab At-Targhib karya Al-Imam Ibnu Munzir rahimahullah taala, ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi melihat ada satu kaum di Nabi diajak berjalan-jalan oleh malaikat Jibril alaihissalam di dalam neraka. Fara'a qauman, kemudian beliau melihat satu kaum. Dan bagaimana kaum tersebut dibelenggu, dirantai, kakinya di atas, kepalanya di bawah, kemudian ditenggelamkan di dalam telaga yang terbuat dari nanah, darah, dan kotoran pengira. Dan itu heran dengan pemandangan yang sangat-sangat mengerikan tersebut. Seraya beliau bertanya kepada Jibril, mana adalah siapa mereka? Jibril bertanggung jawab, mengajak Nabi pergi dulu. Setelah keluar dari tempat tersebut, barulah Jibril berkata, tahukah kau siapa orang tadi yang disiksa? Maka Jibril beritahu kepada Nabi Muhammad SAW, mereka adalah umatmu yang tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Sangat pedih, sangat mengerikan sekali bahagia sendiri. Dia akan diterima, didapatkan oleh mereka yang sengaja berbuka di siang hari bulan Ramadan. Ya Allah. Para diri kami dari kepada Allah SWT. Berikutnya, setelah kita mengetahui definisi dari Ramadan, kita kalau penting kita harus tahu adalah syarat-syarat wajib untuk mengerjakan puasa Ramadan. Para ulama menyebutkan ada 5 syarat wajib puasa Ramadan. Yang apabila syarat wajib salah satunya saja tidak ada, maka kewajiban puasa tersebut gugur. Ya. Yang pertama, perhatian sekalian, yang kami hormati karena Allah Subhanahu wa taala adalah al-Islam. Karena puasa ini adalah ibadah. Dan ibadah tersebut hanya khusus orang yang beriman. Apakah orang kafir pun diperintahkan untuk ibadah? Ya. Walaupun ada seorang pendapat di antara para ulama, cuma dalam menurut Imam Syafi'i dan juga Imam Nawawi, Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, orang kafir pun mukhatabuna bi furu' syariah. Mereka diperintahkan untuk mengerjakan ya ibadah. Gimana tidak? Kenapa? Apa hujah? Apa dalil? Ulama Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i mengatakan orang kafir pun diwajibkan untuk mengerjakan ibadah. Dalilnya apa? Bukankah mereka diwajibkan untuk masuk dalam Islam, untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berupa tauhid? Kalau perkara keyakinan saja mereka diwajibkan
untuk memeluk Islam, apalagi dengan masalah ibadah. Kalau yang wajib yang terkait dengan keyakinan saja mereka diwajibkan, apalagi yang terkait dengan ibadah yang merupakan kebanyakannya mayoritas ibadah tersebut adalah amal jawari yang dikerjakan dengan amalan tertentu. Ya, nah, ini pendapat memang ada sebuah pendapat apakah orang kafir tersebut diperintahkan untuk mengerjakan syariat Islam atau tidak. Cuma pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, orang kafir pun diperintahkan untuk mengerjakan syariat Islam. Namun para diri saya, ada satu hal yang membuat mereka, kalau seandainya mereka berpuasa, mereka berzakat, ada yang orang kafir keluar dari diri, tidak boleh ya, tidak dibolehkan mereka masuk ke dalam Ka'bah, dalam Masjidil Haram. Tapi kalau orang kafir bersedekah, puasa, yang dunia yakin, bangun masjid, apakah dapat pahala? Tidak, mereka tidak dapat pahala. Kenapa? Ada satu hal yang menghalangi mereka, yaitu mereka belum mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau seandainya mereka bersyahadat, pastilah Allah akan terima amalan mereka. Jadi ini syarat yang pertama. Syarat wajib puasa yang pertama, Islam. Yang kedua, pada diri sekalian adalah mukallaf. Mukallaf adalah akil, baligh dan mumayyiz. Mukallaf itu adalah orang yang sudah mencapai batasan umur yang bagaimana dia sudah diwajibkan untuk melaksanakan ajaran-ajaran syariat. Dan itu ditandai dengan dia sudah mumayyiz. Ya, sudah dapat membedakan. Kalau ditanya, biasanya anak kecil mumayyiz itu umur 6 sampai 7 tahun. Itu biasanya. Batasannya kalau kita tanya nama siapa, dia bisa jawab. Kalau ada anak kecil, kita tanya nama kamu siapa, dia jawab nama saya Abdullah. Saya pakai peci warna apa? Oh, peci Ustaz warna hitam. Nah, berarti anak tersebut sudah mumayyiz, dapat membedakan. Karena sebagian orang mendefinisikan mumayyiz itu sudah dapat membedakan yang baik dan buruk. Ini jelas. Ya, pengertiannya keliru. Menurut kami ini ada keliru. Jangankan anak kecil, orang dewasa pun kadang-kadang tidak dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk. Apalagi membedakan yang hak dan yang batil, susah. Jadi bukan itu kriterianya. Kriteria yang pas adalah anak tersebut sudah dapat menjawab pertanyaan. Kalau ditanya, jawabnya benar. Dek, ibumu namanya siapa? Fulana. Bapakmu namanya siapa? Fulana. Nanti dia sudah mumayyiz. Seperti itu. Dan juga harus ya baligh. Kalau dia belum baligh, maka dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Namun ini penting para diri sekalian. Anak kecil dilatih sejak dini untuk berpuasa. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi dan lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qulu abna'akum bis-salati wa hum 7 sinin. Wadribuhum 'alaiha wa hum 10 sinin." Perintahkan anak kalian untuk salat dan puasa pun dikiaskan. Kamu kiaskan puasa dengan salat. Maka Imam Nawawi menyebutkan bukan hanya salat dan puasa saja, anak kecil pun dilatih untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang lain sejak dini. Mengapa? Untuk membentuk yang namanya habit. Apa habit? Kebiasaan yang baik, maaf bisa jadi maaf bapak-bapak ibu saya. Kita lihat orang dewasa zaman sekarang, pemuda zaman sekarang. Ini cuma kalau kita keluar ke depan sana di jalan apa? Jalan itu jalan apa? Dekat ada McD gitu ya. Sudah apa? Saya paham jalan apa namanya? Jalan Sulu atau jalan apa? Situ kita lihat ada kedai atau ada dengan remang-remang, buka-buka setengah gitu. Coba kalau kita masuk, kira-kira ada nggak orang dewasa? Dan kira-kira siapa mereka? Rata-rata orang dewasa dan anak-anak punya. Bisa jadi kenapa mereka tidak berpuasa di bulan Ramadan? Karena tidak dibiasakan sejak mereka kecil oleh orang tuanya. Maka ini adalah hikmah. Kenapa Allah SWT melalui lisan Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk mendidik anak kita, mencokoki mereka. Ya, kita ajarkan
Kalau umur 10 tahun nggak sholat dipukul. Cuma ingat pukul anak ketika dia nggak sholat umur 10 tahun bukan pukul, memberikan mereka pukulan yang membekas, menyakiti dia. Dan dimaksud dengan pukul sini pukulan yang berbentuk adab. Pukul yang benar-benar bukan pukul sampai angkat tangan dia, wah sampai membekas, bukan seperti itu. Ini namanya menyiksa, boleh. Seperti itu. Dipukul dengan pukulan yang lembut sambil dinasihati dan diarahkan. Ini petunjuk Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, para jemaah sekalian, bagi para jemaah yang memiliki anak, perintahkan anaknya, biasakan mereka berpuasa mulai sejak dini. Dan yang ketiga, orang mengatakan kalau dia berakal, tidak cukup balik saja. Ada orang sudah balik tapi dia belum berakal. Seperti itu. Karena orang gila kita diwajibkan bagi mereka berpuasa pada Jumat. Maka tidak wajib bagi mereka berqada puasa kecuali perhatikan kecuali mereka yang gilanya karena sengaja atau hilang akalnya karena sengaja. Tidak ya. Kalau hilang akal itu tak karena gila, tak karena pingsan, tak karena mabuk. Kalau ketiga-tiga ini tidak sengaja dilakukan, maka tidak wajib bagi dia puasa. Kalau suatu saat dia sadar menjadi waras kembali dari gilanya atau siuman setelah pingsan seperti itu, maka dia tidak diwajibkan kalau puasa. Tapi kalau dia sengaja buat dirinya gila atau buat dirinya mabuk atau buat dirinya pingsan, sehingga dia hidupkan jalan kemudian dia pingsan, nah, atau kemudian dia jadi gila seperti itu, kemudian dia sadar dosa, jelas dosanya. Dan wajib bertawar kepada Allah, plus wajib bagi dia untuk mengqadha puasa. Ini penting. Kalau dia sengaja, dia sengaja lain. Baik. Kemudian yang berikutnya para jemaah sekalian, syarat wajib puasa adalah al-iqamah, mampu para diri. Jadi para diri tercintai dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mampu sini, mampu secara fisik dan mampu secara syariat. Contoh mampu secara fisik dia dalam keadaan sehat walafiat, bukan dalam keadaan sakit. Seperti itu. Adapun yang mampu secara syariat dia tidak dalam keadaan safar. Ketika ikuti safar atau perjalanan jauh, yang seorang dibolehkan untuk tidak berpuasa adalah jarak safar yang membolehkan seorang untuk menjamak dan mengqasar sholat. Kalau menurut pendapat jumhur ulama dari semua mazhab, baik itu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, jaraknya itu adalah 2 marhalah. 2 marhalah itu sama dengan 40 itu sama dengan 16 farsakh. Kalau 1 kilometernya adalah 84 kilometer. Ini jarak safar yang seorang dibolehkan untuk berbuka puasa dan dibolehkan untuk menjamak dan berpuasa sholat. Seperti itu. Sekurang dari itu tidak boleh. Kalau lebih maka boleh. Seperti itu. Dan ada ketentuannya. Ketika dia musafirnya sebelum sholat subuh. Kalau dia musafir setelah sholat subuh, maka tidak diperkenankan bagi dia untuk berbuka. Kecuali apabila puasa tersebut memberatkan orang tersebut. Walaupun ini penting dalam pandangan Imam Syafi'i, seperti disebutkan oleh Imam Syafi'i dan juga dipukul oleh Imam Al-Muzani, Imam Al-Ghazali, Imam Al-Rafi'i, Imam Nawawi, juga oleh Syekh Al-Islam Zakaria Al-Ansari, dan juga oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitab Syar'i Al-Minhaj, dan mayoritas ulama mazhab Syafi'i yang bahwasanya puasa ketika safar itu lebih afdal. Mana yang lebih afdal? Saya musafir. Afdal bagi saya berbuka atau safar? Yang afdal bagi seorang muslim ketika dia safar adalah berpuasa. Mengapa? Pertama, karena
kebanyakan keadaan Nabi SAW ketika beliau bermusafir, beliau berpuasa. Jadi kalau kita baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, banyak sekali hadis. Maka Fathu Makkah, menaklukkan Makkah itu terjadi kapan? Tahun ke-8 Hijriah. Di bulan Ramadan. Dan Nabi berpuasa. Ya, Nabi berpuasa. Maka dituturkan oleh Anas dan sahabat lainnya, Nabi setiap kali safar bulan Ramadan pasti berpuasa, tidak berbuka. Maka ini alasan pertama. Alasan yang kedua, idraku fadilatul waqt. Karena kita ingin mendapatkan keutamaan waktu berpuasa di bulan Ramadan. Ingat, berpuasa di bulan Ramadan tidak sama pahalanya dengan memotong puasa Ramadan di bulan-bulan lainnya, tidak sama. Lalu yang ketiga, para hadirin sekalian, bara'atul dzimma. Ini lebih baik bagi seorang untuk menghindarkan dirinya dari kewajiban-kewajiban yang akan memberatkan dia di kemudian hari. Karena apabila seorang misalnya walaupun dibolehkan ya rukhsah, ada orang mengatakan berbuka ketika safar itu sunnah, keliru. Bukan sunnah, tapi rukhsah, keringanan. Sebagaimana menjamak salat ketika turunnya hujan deras, misalnya itu rukhsah. Itu keringanan. Mengkosor salat, dia menjamak salat ketika safar itu keringanan. Begitu juga dengan ya berbuka ketika seorang dalam keadaan musafir itu pun keringanan. Ya. Ketika kita akan qada, itu bisa jadi tidak dapat kita tunaikan karena satu dan lain hak orang lain saja. Maka agar kita tidak terkena beban-beban yang kita tidak tahu di kemudian hari, sebaiknya kita berpuasa walaupun dalam keadaan bermusafir. Nanti ada alasan yang lain, cuma cukup dengan 3 alasan ini, ya, insya Allah dapat memotivasi kita agar kita berpuasa walaupun dalam keadaan safar. Namun pada suatu titik kondisi, bagaimana kalau seandainya bulan safar, namun ketika di tengah-tengah safar dia malah capek, letih, lesu, gak kuat, apakah masih afdal bagi dia berpuasa atau berbuka? Dalam kondisi seperti ini wajib bagi orang tersebut untuk berbuka. Sebutkan dalam hadis dari Imam Muslim dari Sahih Sahih. Jadi Nabi melihat ada sahabat mengerumuni seorang yang sedang tepak di bawah pohon. Nabi tidak tahu apa yang orang-orang mereka. Ketika Nabi mendekat, mereka mengerumuni seorang sahabat yang lain lagi capek bersandar di pohon. Nabi pun bersandar bertanya kepada hadirin yang ada saat itu, "Mari, ada apa dengan fulan?" Maka para sahabat yang ada sekeliling Rasulullah SAW pun menjawab, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dia ini capek karena puasa tak kuat." Maka Nabi SAW pun bersabda, "Laisa minal birri asyamu fi safar." Bukanlah bagian dari kebaikan seorang itu berpuasa ketika safar. Artinya kalau safar perjalanan jauh memberatkan seorang untuk berpuasa, maka boleh bagi dia untuk berbuka. Namun nanti dia ganti di hari yang lain setelah bulan Ramadan. Seperti itu kalau disebutkan. Aku sampai belum berapa? Sampai belum berapa? Jam 6. Jam 5 atau masih ada setengah jam. Kita lanjut ya. Ini dia. Ya, syarat yang ketiga, syarat wajib puasa yang ketiga. Syarat wajib puasa yang keempat adalah sehat. Dia sehat. Nah, puasa ini termasuk ibadah badaniyah. Ibadah yang berhubungan dan kita laksanakan dengan anggota tubuh kita. Tentu kalau seorang tidak dalam kondisi fit, maka dia tidak diwajibkan untuk berpuasa seperti itu. Dan Allah SWT firman, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra." Kalau lagi sakit atau musafir, maka dia qada puasa hari lain. Yang jadi pertanyaan, sakit seperti apa yang membolehkan seorang tidak berpuasa? Ini tidak ada robitnya, tidak ada ketentuan resminya dari syariat. Bahkan menurut Imam Ibnu
Seorang tabi'in yang mulia Ibnu Mubarak, bahkan kalau dia sakit yang membuat dia pusing, sakit gigi aja, itu membuat dia atau boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Karena tidak ada batasannya. Namun ulama pada Syafi'i dalam hal ini memberikan kriteria agar seorang tidak bermudah-mudah membatalkan puasanya alasan sakit. Sakit perut, batalkan puasanya. Oh, saya ini pusing sedikit, batalkan puasanya. Bergampang-gampang, asal sakit sedikit, bahkan lapar saja, sakit gara-gara lapar, dia batalkan puasanya. Sakit misalnya nahan puasa, alasannya tidak ada, batalkan puasanya. Artinya, apa batasan yang diberikan oleh ulama dalam Syafi'i dalam masalah ini? Yaitu sakit yang menyebabkan seorang boleh bertayamum. Ini penting. Jadi boleh bagi seorang untuk berbuka puasa karena sakit, asalkan sakitnya adalah sakit yang membuat seorang tersebut yang bertayamum kepada seorang. Artinya dia tidak dapat menggunakan air. Walaupun air ada, tapi kalau seandainya dia tetap paksakan dirinya menggunakan air untuk sholat, justru akan membahayakan tubuhnya, justru akan membahayakan dirinya. Misalkan di anggota tubuhnya yang nampak ada luka bakar, itu ketika dia sholat, dia wajib berwudu. Tapi kalau misalnya di tangan, kalau dia luka tersebut tersentuh dengan air, akan semakin parah, semakin terbuka. Dan setiap memberikan dampak yang negatif bagi kesehatan orang tersebut, maka dibolehkan bagi dia bertayamum dengan sakit kurang. Dan sakit model seperti ini juga yang membolehkan bagi seseorang untuk berbuka di bulan Ramadan. Atau sakit yang membuat kesehatan orang tersebut terganggu, sehingga kalau tetap dilakukan puasa, Allah hanya akan memberikan mudarat. Ya, nah. Lalu syarat yang kelima, para jenis sekalian, syarat wajib puasa kelima adalah al-iqamah, wajib bagi orang yang bermukim, bukan bagi orang yang bermusafir. Namun disunahkan bagi orang musafir yang ketika dia berbuka dalam keadaan safar, ketika sampai ke tempat tujuannya dan ketika dia sampai tersebut belum masuk waktu buka. Contoh, saya musafir di Mesir, dari Indonesia ke Mesir misalnya, dan ketika sampai di Mesir itu masih pukul 3 siang atau pukul 4 sore atau pukul 5 sore. Masalah di Mesir itu azan maghrib pukul 7:28 tergantung musimnya. Bahkan menurut guru kami Syekh Al-Allamah Al-Faqih Abdurrahman Muhammad Nuruddin, itu isya'nya di Mesir itu sekitar hampir jam 10 isya'nya, berarti maghribnya sejam sebelum itu, sekitar pukul 8:30 atau 9. Subhanallah. Itu kalau tergantung musim sebenarnya. Kalau musim panas itu biasanya malamnya pendek. Kalau musim dingin itu malamnya panjang bisa. Itu malamnya juga sama. Ya. Ketika saya sampai, tadi saya sudah berbuka di tengah jalan. Ternyata saya sampai lebih awal, pukul 4 sore. Kaum muslimin di negara Mesir belum berbuka. Apa yang harus saya lakukan? Disunahkan bagi saya untuk imsak, untuk menahan puasa. Nanti berbukanya orang-orang beriman yang ada di Mesir. Seperti itu. Nah, ini hukumnya sudah dijawab, tidak wajib. Seperti itu. Baik, para hadirin kami cintai dan kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang penting sebelum kami lanjutkan membahas arkanul Islam. Seharusnya kami dahulukan bahasan ini tentang 5 yang menutup syahwat. Bagaimana cara kita menentukan masuk dan keluarnya bulan Ramadan. Ini penting. Ada 2 metode yang dapat kita gunakan. Ada jenis metode yang pertama, metode Arafah. Subutus syahr al-'am. Ada metode umum yang kita dapat gunakan untuk menentukan awal dan akhir bulan Ramadan. Yang kedua ada metode khusus. Apa bedanya metode khusus dengan metode umum? Kalau metode umum ini bagi seluruh kaum muslimin secara total. Adapun metode khusus hanya bagi person saja. Kita mulai dengan metode penetapan masuk dan keluarnya bulan Ramadan secara
umum. Yang pertama adalah ru'yatul hilal. Melihat bulan hilal, bulan sabit. Mungkin penceramah usaha-usaha yang lain akan menjelaskan apa yang maksud dengan hilal, dan tidak perlu menjelaskan dan mengulas secara panjang lebar tentang masalah hilal. Ya. Karena ada kriteria dan ketentuan yang diterapkan oleh ahli falak dan juga ahli astronomi tentang masalah hilal ini. Jadi kita tidak perlu terlalu detail menjelaskannya. InsyaAllah mungkin ada penceramah lain yang akan menjelaskan. Yang penting kita menetapkan awal dan akhir ini dengan ru'yatul hilal. Ini metode yang pertama. Dan ini sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah dari Imam Bukhari dan Muslim, juga dari sahabat Abdullah bin Umar, dan juga dari jalur sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah kamu kalau kamu lihat hilal, dan berbukalah, maksudnya berhari rayalah kamu kalau melihat hilal. Itu yang pertama. Lalu metode yang kedua adalah dengan menetapkan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam masih dalam hadis yang sahih disebutkan, "Fa'akmilu 'iddata Sya'ban 30 yawman." Dan sempurnakanlah fa in gumma 'alaikum, apabila kalian tidak dapat melihat hilal tersebut dikarenakan cuaca tidak mendukung, atau ya ada kabut awan di tebal sehingga tak nampak hilal itu, maka petunjuk Rasulullah SAW dalam hal ini sempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Dalam riwayat yang lain, faktulah ditakdirkan. Ada silang pendapat antara jumhur ulama dengan mazhab Hambali dalam masalah ini. Kalau mazhab Hambali ketika mentafsirkan memaknai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faktulah ditakdirkan, artinya dianggaplah bulan itu berjumlah 29. Hilal itu kelihatan, tapi di belakang bentuk atau di belakang awal atau hilal seperti itu. Dan ini salah satu yang diterapkan oleh beberapa ormas yang ada di Indonesia seperti itu. Walaupun Saudi sendiri yang notabene pada Hambali malah tidak menerapkan metode ini. Hal di Indonesia ini mayoritas mazhab Syafi'i seperti itu. Dengan sebenarnya Allah bukanlah suatu kebijaksanaan ya, kalau kita mengisi mazhab mayoritas yang ada di negeri kita, terutama di Indonesia ini. Pemerintah kita saya belum mengenal pernyataan resmi ya dari pemerintah kalau mazhab mayoritas yang dianut oleh Indonesia ini dalam Syafi'i. Cuma secara realnya, wakilnya di lapangan memang prakteknya adalah mazhab Syafi'i seperti itu. Allah Taala. Kalau di negara kita, di negara tetangga kita, memang secara resmi pemerintah Malaysia mengatakan mazhab mereka adalah mazhab Syafi'i. Dan ini berpengaruh dalam banyak hal. Sholat tarawih di Malaysia ketika kami kuliah di sana dulu, nah itu 20 rakaat. Kalau kita kan tidak ada perbedaan Sunnah, mesti berapa rakaat? 11 boleh. Tapi di Sulawesi Selatan lebih pun 11 rakaat sama. Baik. Ya, 20 rakaat kan, 8 rakaat, 3 dalam witir jadi 11 itu tidak masalah. Jangan boleh jangan sholat dulu. Sholatnya 20 rakaat kayak gimana itu di negara Tuhan, di negara plus 62 itu 20 rakaat 10 menit bahkan kurang. Sholatnya lembut sekali itu. Kita pakai helm ini mau sholat atau mau apa ikut F1 ini pergulauan lebih baik 11 rakaat. Rakaat yang satu enak daripada 20 rakaat namun tergesa-gesa, nggak ada tumanina, malah nggak sah. Lihat tadi. Kalau sini sholat itu nggak bagus. Ini metode, dua metode yang bagaimana dengan kita menetapkan dan masuk dan keluarnya bulan Ramadan. Dan kedua metode ini adalah metode yang umum.
Ada metode yang ketiga, ya, yang disebutkan oleh para ulama, yaitu bisyahadati adil, dengan persaksian orang yang adil. Jadi diriwayatkan dalam hadis dari Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya Abdullah bin Umar, "Tara an-nasu al-hilal, fa ra'aytu al-hilal, fa akhbartu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anni ra'aytuhu, thumma qala fa amara an-nasa bis-siyam." Jadi Abdullah bin Umar berkata, ini manusia, para muslimin di tanggal 29 Sya'ban keluar melihat hilal. Nah, hilal kalau di Saudi dan di tempat tertentu dapat dilihat dengan mata orang panjang. Langsung dapat kita lihat. Dengan syarat tidak mendung, tidak ada awan dan lain sebagainya. Dan maka aku pun sempat melihat hilal dan kemudian aku bersebelah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku bersaksi, wahai Rasulullah, aku bersaksi kalau saya bersaksi kalau saya telah melihat hilal. Dan Nabi pun memerintahkan para sahabatnya besok untuk puasa. Namun ada bedanya. Khusus untuk penetapan masuknya Ramadan itu cukup satu orang saksi saja. Yang bersaksi di hadapan sang hakim atau di hadapan yang mewakilinya. Dalam hal ini kalau kita diskusi adalah pemerintah agama yang empat. Seperti itu. Atau MUI atau yang mewakilinya. Ya, seperti itu. Ada khusus untuk penetapan awal Syawal, akhir bulan Ramadan tidak cukup dengan kesaksian satu orang saksi. Harus ada dua orang saksi. Dan ketika mereka bersaksi, mereka mengucapkan asyhadu dengan lafaz saya bersaksi kalau saya melihat hilal. Enggak boleh pakai lafaz yang lain. Enggak boleh saya kabarkan kepada kalian, kepada anda, kepada bapak, saudara saya lihat hilal. Enggak boleh. Harus menggunakan lafaz syahadah. Ini ketentuannya disebutkan oleh para ulama. Harus menggunakan lafaz persaksian. Saya bersaksi. Seperti itu. Ya. Kemudian metode kedua, metode yang khusus untuk menentukan awal dan akhir bulan Ramadan. Ini para jemaah sekalian, sebenarnya ada banyak ini ya. Kalau kami ulas, waktu kita tidak cukup, ya, mungkin 10 menit waktu itu selesai ini kita gunakan untuk sesi tanya jawab apabila ada di antara para jemaah sekalian yang ingin bertanya. Dan insyaallah saya akan menjawab sesuai dengan apa yang kami miliki, sesuai dengan apa yang kami mampu. Kalau kami tidak mampu, mungkin dapat kita kembali ke ustaz-ustaz dan rekan yang lainnya. Allah Taala atas. Silakan para jemaah sekalian, apabila ada yang bertanya terkait apa yang kita ulas, apa yang kita bahas, apa yang kita kaji pada kesempatan yang mulia ini. Silakan. Saya menanyakan kaitannya puasa lisan sendiri. Ya, silakan. Saya menderita diabetes. Ya. Diabetes mellitus. Ya. Jadi gula-gula. Dalam manajemen gula-gula itu, saya harus tertib ketika makan, gula-gula tertentu, waktunya tertentu. Itu seperti itu. Contohnya gini Ustaz. Ketika makan pagi sarapan, cuma di porsi 5 sendok plus lauknya dan sayurnya. Kemudian jam 10 itu harus makan snack. Kemudian makan siang porsinya juga segitu, tapi boleh tambah sedikit. Sampai makan malamnya juga porsinya gitu. Ketika proses itu kami lakukan di bulan puasa, saya tanya sama dokternya, "Dok, saya boleh puasa enggak?" "Puasa boleh." "Terus biasanya gimana?" "Dibalik aja." Ada dibalik. Nah, perlakuannya waktu puasa siang itu dibalik di malam hari dibalik, makanya ya dibalik lah gitu. Ya. Nah itu seperti itu gimana? Karena kegiatan saya juga siang juga bekerja, sedikit ada pengaruh gitu. Itu yang saya tanyakan semoga Ustaz seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi langsung dari resep dari dokternya ya? Iya. Mana dirindukan kita yang hormat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha." Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani hamba-Nya melainkan sesuai dengan kemampuan hamba tersebut. Karena syariat ini
dibangun di atas kemudahan. Allah Subhanahu wa taala firman, "Ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj." Sungguh Allah tidak menjadikan agama ini suatu kesukaran bagi kalian. Artinya kalau kita memang memiliki suatu penyakit di kondisi tertentu, kita harus mengikuti resep dokter. Karena kalau tidak mengikuti resep atau pola yang disarankan oleh dokter, maka nanti akan berakibat kurang baik untuk tubuh kita, maka kita ikuti, tidak masalah. Nah, dalam hal ini kami sarankan Bapak yang mulia untuk coba dikonsultasikan dengan dokter terlebih dahulu. Kalau memang kita siang hari bekerja, karena mungkin ya kerja siang hari diganti di malam hari, mungkin ya malam hari kita istirahat, karena itu fitrahnya manusia, malam hari istirahat. Nah, kalau dokter menyarankan dibalik saja aktivitasnya, namun ternyata di siang hari kita malah keteteran, malah kesusahan. Nah, coba nanti ditanyakan terlebih dahulu ke dokter. Apa yang disarankan nanti oleh dokter, maka insya Allah itu yang terbaik. Seperti itu yang terbaik. Jadi kami belum bisa memberikan jawaban secara sempurna, lengkap. Nah, kami dapat menyarankan kepada Bapak yang mulia mungkin ditanyakan, dikonsultasikan kembali ke dokter. Seperti itu. Kalau menurut dokternya insya Allah tidak terjadi apa-apa, tapi justru kita sendiri sebagai punya penyakit itu misalnya, kalau justru merasa kecapean atau kesusahan, nanti ditanyakan kembali ke Pak dokter. Mungkin bisa jadi ada obat yang dapat membantu meringankan obat kita disangkali bulan Ramadan sehingga tidak mengganggu aktivitas kita sehari-hari, itu lebih baik. Namun pastinya kita akan dulu ke ahlinya dan kali ini ke dokter. Allah Taala alam bismillah. Dan kita doakan Pak, insyaallah semoga cepat sembuh ya. Insyaallah. Semoga dengan puasa ini Bapak semakin diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan puasa ini menjadi wasilah sarana kita agar kita terhindar dari yang namanya penyakit, termasuk penyakit diabetes. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau dari saya. Tinggal 4 menit. Silakan kalau ada 4 menit lagi. Kalau sudah tidak ada, kami cukupkan sampai sekian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kami pribadi, juga untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wa jazakumullah ahsan jazaa. Sampai ketemu kembali insyaallah di Rabu depan di Azza wa Jalla. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.